Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Di pagi hari ini, di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, duduk bersimpuh kita bersama orang-orang yang mulia. Semoga ini menjadi sebab Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita persembahkan kepada Allahu Rabbul Izzah selain kalimat Alhamdulillah. Segala puji-pujian paling pantas hanya untuk Allah. Segala ucapan terima kasih paling tepat juga hanya untuk Allah. Di saat kita yang masih belum bisa lepas dari dosa, masih belum bisa jauh dari maksiat dan khilaf, untungnya Allah masih menitipkan kita rezeki yang berlimpah. Kita yang terlalu sempit memaknai rezeki, sehingga rezeki apapun seolah-olah kita anggap itu tidak ada. Karena Bunda, rezeki itu bukan cuma ini ya. Ini apa Bu? Jari ini Bu. Ini yang dibilang perempuan mata duitan mungkin ini ya. Ini jari Bu. Rezeki itu luas loh, Masya Allah ya. Saat Allah menitipkan rumah tangga yang damai, itu rezeki bukan? Rezeki. Anak-anak yang bisa sekolah, bisa ngaji, itu juga rezeki. Bahkan rumah ketika hujan nggak kebocoran itu gentengnya, ini kan kecil, itu juga rezeki. Di rumah suami ganteng, baik, soleh, itu juga rezeki. Di rumah udah suami maaf jelek, marah-marah terus lagi, itu musibah. Tapi tetap itu juga rezeki. Rezeki itu luas banget ya. Kita yang mempersempit makna rezeki. Seolah-olah apa yang sudah Allah titip pada akhirnya tidak punya makna. Contoh, ada pepatah Arab yang bilang begini, as-sihhatu tajun ala ru'ussis sihah. Ternyata mahkotanya manusia, namanya mahkota kan penting ya. Seorang raja ditandai dia raja dengan apanya? Mahkota. Makanya ada putra mahkota yang akan menggantikan suatu saat ayahnya ketika turun jadi raja. Mahkotanya manusia bukan harta, mahkotanya manusia bukan jabatan, mahkotanya manusia bukan kemewahan. Apa mahkotanya manusia? Sehat walafiat. Sehat ini diambil dari bahasa Arab, as-sihah. Apa Bun? As-sihah. Nah, orang Indonesia nih nggak mau yang ribet, maunya simpel-simpel, ngucapinnya juga sesuai dialek kita. As-sihah masuk Indonesia jadi sehat. Contoh lain, kalau kita ini sangat dekat dengan bahasa Arab ya sehari-hari kita. Bulan puasa itu Ramadan, bahasa Arabnya ro, mim, dot, alif, nun. Ada alif setelah dot, berarti Ramadan. Harusnya begitu, Ramadan. Apa Bu? Udah kayak cewek Arab nih. Ramadan. Kan nggak mungkin juga ibu ketika ditanya, Bunda bulan apa yang udah lewat? Ramadan. Masuk Indonesia jadi Ramadan. Simple. Maka sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ramadan jadi Ramadan bahkan tanpa H. R-A-M-A-D-A-N. Itu kalau sesuai
Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Ramadan. Contoh lain lagi, sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan atau Ramadan 11 atau 23 rakaat tidak ada di bulan lain. Orang Arab bilangnya itu tarawih. Setelah ro ada alif, waw, ya, ha. Haknya hak tipis. Tarawih. Apa bun? Mantep banget. Kayak cewek Arab lagi ya. Ya tapi kan agak ribet juga kalau ditanya sesuai kaidah bahasa Arab. Mau sholat apa bun? Tarawih. Tarawih masuk Indonesia jadi traweh. Betawi traweh, Sunda taraweh. Kalau resminya tarawih. Kalau KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia taraweh. Taraweh. Oke. Lagi sakaratul maut bahasa Arab. Meregang nyawa menghadapi kematian. Sakaratul maut masuk Indonesia jadi sekarat. Iya, sekarat tuh dari sakaratul maut. Orang Indonesia kan maunya just make it simple gitu ya, nggak mau ribet. Oke, lagi syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Syaitan bahasa Arab masuk Indonesia jadi pelan aja kali bun ngomongnya, nggak usah nafsu jadi setan gitu. Ini bahasa. Maka as-sihah itu jadi apa? Sehat. Mahkotanya manusia itu sehat loh bun. Betul nggak sih? Oke. Bunda pilih mana? Punya sehat sehat uangnya cuma 5.000, apa punya uang 5 juta tapi sakit? Sehat 5.000, sakit 5 juta. Yang nikmat yang mana? Sehat uangnya 5. Udah saya tebak itu. Arahnya kemana udah saya tebak. Ya Allah, sehat bun kalau kita rasain. Walaupun uang cuma goceng beli cilok nikmat. Betul nggak? Yang mahal ya bukan ciloknya, apanya? Sehatnya. Oke, sekarang sakit. Ya Allah bun, makan apa juga jadi nggak nikmat. Betul nggak? Harus bubur. Bubur nggak boleh pakai kaldu. Nggak boleh pakai macem-macem kacang. Nggak boleh. Udah bubur tok sama kaldu. Sakit. Kalau sehat, makanan apa aja nikmat udah. Emang kalau ngomongin masalah makanan tuh yang paling kreatif orang Sunda ya. Kayak nyingkat-nyingkatin nama tuh banyak ya. Kayak cireng. Itu panjangannya aci digoreng. Cilok. Aci dicolok. Basreng. Tuh apal udah kalau kuliner mah apa. Batagor. Bakso tahu goreng. Nih tahu nggak kepanjangan ketoprak? Cemen. Ketoprak, ketupat, toge digeprak. Oh, sian deh loh baru tahu. Ketoprak, ketupat, toge digeprak. Betul kan? Nah, itu. Jadi saya kenapa jadi lapar ya? Ini kita santai aja ya. Saya bahas supaya light, nggak terlalu berat. Jadi pas to the point-nya tuh in depth-nya kita udah warming up ya, udah santai, nggak kajian yang berat. Oke. Makanya tadi saya bilang hamdan wa syukron lillah. Segala pujian dan terima kasih hanya untuk Allah. Yang paling mahal nikmat yang kita rasakan itu sehat. Oke. Ada namanya sehat wal afiat. Ini bahasa Arab lagi. As-sihah wal afiyah. Bahasa Arabnya as-sihah wal afiyah. Masuk Indonesia jadi sehat wal afiyah. Sebenarnya orang Arab itu punya lawan kata dari as-sihah wal afiyah. Apa lawan katanya? As-sihah wal maksiyah. Atau sehat wal maksiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat adalah anggota tubuh yang sehat digunakan untuk ibadah dan kebaikan-kebaikan. Makanya bunda kalau ada yang doain sehat wal afiat cepet aminin loh.
Karena bukan cuma tubuhnya yang sehat, tapi tubuh yang sehat itu digunakan untuk apa tadi? Ibadah dan kebaikan atau hal-hal yang bermanfaat. Sehat wal maksiat, ya Bunda fahamlah. Sehatnya digunakan untuk bikin dosa dan maksiat. Contoh, mulut bisa ngomong, sehat nggak? Sehat. Yang dibaca sama mulut Al-Quran, yang dikeluarkan kata-kata kebaikan, berarti mulutnya sehat wal afiat. Mulutnya sehat bisa ngomong, yang diomongin besti, yang diomongin tetangga, gibah dan fitnah, itu namanya sehat wal maksiat. Namanya juga gosip ya, kalau nggak digosok nggak sip. Bener nggak? Oke. Jadi nanti Bunda, ketika sakaratul maut, udah kita bahas tadi ya. Makanya saya duluin tadi apa maksud dari terjemah dari bahasa Arab. Sakaratul maut itu meregang nyawa menghadapi kematian. Dalam salah satu kitab, malaikat yang bertugas mencabut nyawa malaikat Israel. Kalau Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau Israfil meniup sangkakala. Israel ketika mau mencabut nyawa, screeningnya gampang. Dalam salah satu kitab, screening tuh kayak ibu mau masuk bandara ada X-ray gitu kan. Jadi di screening, diseleksi, betul-betul dibikin ketat. Yang di screening apa? Hanya dua hal. Lebih banyak mana orang ini hidup, sehat wal afiatnya apa sehat wal maksiatnya. Setelah di screening oleh malaikat Israel, oh ternyata 40 tahun hidup banyak banget nih sehat wal afiatnya. Sehatnya dipakai untuk kebaikan, untuk ibadah. Maka meninggallah dia dari pintu yang sebelah kanan, namanya sehat wal afiat. Maka ketika sehat wal afiat, diambillah nyawanya dari pintu sebelah kanan dengan nama husnul khotimah. Kalau orang yang lebih banyak sehat wal maksiatnya, masuklah ke alam barzah dari pintu sebelah kiri namanya su'ul khotimah. Baik, itu nanti kita bahas. Ini baru prolog saja ya. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ini Bunda punten, saya kan nggak bisa kena angin ya, nggak apa-apa ya. Dikesanain aja nggak apa-apa kan? Siapin fresh care aja gitu Bun. Baik. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Tidak ada hadiah terindah yang bisa kita hadiahkan, kita sampaikan untuk seorang manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling jujur lisannya, paling amanah janjinya, paling komitmen dengan kata-katanya. Itulah kekasih Allah, kekasih kita semua, kekasih alam semesta, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau jujur, kita ini sama Rasul bedanya cuma sedikit loh. Sekali lagi, kita sama Rasul bedanya sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah bicaranya sedikit, bunda-bunda sedikit-sedikit ngosip. Bedanya cuma sedikit. Rasul sedikit, kita sedikit-sedikit. Jadi kenapa sih diutus baginda Rasulullah? Ini mulai nyambung dengan tema kita ya. Rasulullah itu ketika diutus sama Allah, tujuannya hanya satu, jelas. Ini udah Allah spill di Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum. Bunda, kalau di Al-Quran ada kalimat
lam kemudian nyambung dengan kalimat berikutnya, laqad, qad itu sudah pasti. Maka laqad kana lakum, sudah pasti. Ini yang nyampein Allah. Jadi kalau Allah sudah menyampaikan, kira-kira itu hak, benar apa bohong? Benar. Apa kata Allah? Sudah aku titipkan satu suri tauladan, akhlak yang paling mulia di dalam manusia kekasihku yang aku utus, Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mau bilang gini sama kita, kalau mau nyontoh keseharian orang jadi sampel, nggak usah yang lain, sudah aku siapkan. Siapa? Rasulullah SAW. Sekarang ini kita sudah bias, teknologi udah canggih, sosmed ada di handphone kita. Beranda TikTok menghidangkan seolah-olah kebahagiaan itu diukur dari postingan Instagram. Betul nggak? Dari feed, dari Instastory. Jadi kalau belum ada foto gandengan sama suami, belum romantis. Kan begitu. Akhirnya sekarang setelah ada kejadian yang nggak perlu kita sebut, yang dulu di Instagramnya seseorang lah ya yang rame, di Instagramnya romantis sama istrinya, oh dikit-dikit pegangan tangan kemana-mana, ternyata ada ani-ani. Pasti udah gatel menyebut nama nih. Saya tahu di pikiran Anda apa. Ya, nggak usah sebut nama. Aduh Ustadz, gatal deh Ustadz. Ya, istighfar. Ustadz suruh istighfar di sini ya. Itu subhanallah, Bu. Akhirnya apa? Kita terjebak pada postingan orang. Jadi kita tidak bisa mengukur romantisme rumah tangga itu dari postingan. Karakter laki-laki itu beda-beda. Ada yang kasih sayangnya ditunjukkan dengan romantis, tapi kita lupa bahwa kasih sayang seorang laki-laki bukan hanya romantisme, tapi tanggung jawab dunia akhirat. Betul nggak? Emang ibu mau makan romantis doang, tapi nggak dibawa ke surga? Betul nggak? Ada istri baru 3 bulan nikah bete sama suaminya. Abang, kenapa? Abang sampai sekarang nikah, abang ternyata nggak punya apa-apa. Gimana sih? Loh, dulu kan sebelum nikah saya udah bilang, Dek, aku nih nggak punya apa-apa, aku cuma punya cinta untukmu. Aduh, abang so sweet. Ya udah kita nikah, akhirnya terbukti nggak punya apa-apa kan? Emang mau makan cinta doang? Enggak. Hati-hati, kita masih hidup di dunia. Apa kata Allah? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah walatansa nasibaka minad dunya. Terjemahnya apa? Nanti saya mau tanya dulu sama Bunda sebelum saya terjemahkan. Jujur ya, yang namanya perempuan itu istri, wanita, matre boleh apa tidak? Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ini selepas acara izin saya ruqyah jamaah ya. Perempuan itu matre bukan boleh Bunda, tapi harus. Yes. Wajib. Ulang-ulang. Ini yang disebut memanfaatkan ustadz ini buat kepentingan sepihak. Semua handphone Oke, saya tanya lagi ya. Oke, di-record. Jujur, yang namanya perempuan itu wanita, istri, matre boleh apa enggak? Wanita, istri, perempuan, matre itu bukan boleh, bukan wajib, tapi harus. Setuju? Oke, demikian pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Emang ada ayatnya Ustadz? Ini kenapa kalau ngomongin masalah matre itu harus ada? Ada ayatnya? Ada. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sok, record, puas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Apa kata Allah? Silahkan mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, sekarang kita masih hidup di dunia. Dunia itu ada rumusnya, Bunda. Apa? Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Bener-bener ini. Beli kerudungan pakai apa? Isi kuota pakai apa? Mobil isi bensin pakai apa? Makan pakai apa? Tangan. Makan pakai tangan, masa makan pakai duit? Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini. Ini rumusnya. Apa rumusnya? Duit bukan tujuan. Duit hanya jembatan menuju kebahagiaan. Ya, silakan update status di Facebook. Oke, saya ulang. Duit bukan tujuan. Duit itu hakikatnya jembatan menuju kebahagiaan. Tolong yang posting di sosmed tulis nama saya ya. Di tag ya. Ya, IG saya @zakimirza_. Udah follow. Ya, sekedar info aja, kalau Instagram saya tuh udah verified ya. Udah centang biru loh. Pokoknya Bunda yang follow, insya Allah saya follow back. Tapi maaf, 5 menit berikutnya saya unfollow lagi. Jadi ternyata subhanallah, hidup di dunia itu ya memang ada rumusnya. Yang salah itu ketika menjadikan duit sebagai tujuan. Bukan. Duit itu sebagai jembatan menuju kebahagiaan. Oke. Berbicara tentang rezeki, rezeki yang Allah limpahkan diantaranya adalah ketika kita menjadi orang tua. Siapa yang namain orang tua? Nenek moyang kita. Orang tua. Berarti orang tua itu adalah orang yang ketika dia punya anak harus berpikir seperti orang tua. Apa ciri-ciri orang tua? Satu, lihat deh orang tua kita. Kayaknya makin berumur dia makin gemeteran megang sesuatu. Bener nggak? Orang Manado bilang, saya pernah ke sana, ini bilangnya totofore. Kalau orang Sunda apa bilang gemetaran itu? Tremor. Oh, tremor bahasa Sunda itu. Bogor. Kenapa dibikin gemeteran sama Allah? Orang tua yang semakin tua semakin gemeteran. Gemeteran lagi nasehatin kita. Jangan terlalu kenceng megang dunia. Jangan terlalu kenceng megang uang. Megang fulus. Kenapa? Karena suatu saat kalian akan melepaskan itu. Mana ayatnya? Dalam surat At-Takatsur yang bunyinya alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan di dunia melalaikan kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke liang kubur, baru sadar kita ini ternyata belum punya bekal untuk di akhirat. Itu nasihat untuk kita sebagai orang tua, saya dan Bunda semua. Cara berpikir orang tua gitu. Ya Allah, ternyata apa yang kita genggam gak akan selamanya. Bener, Bu. Jadi yang Rasul ajarkan tuh bener loh. Ma fi qalbi ghairullah. Jangan pernah meletakkan dunia bentuknya apapun di hati. Di hati cuma ada Allah. Ketika engkau meletakkan dunia apapun bentuknya di hati, maka yakinlah engkau akan sering sakit hati. Bunda punya mobil mewah, taruh di hati, jangan. Taruhnya di mana? Garasi. Di hati nggak muat kali. Di garasi. Kalau Bunda taruh di hati, itu mobil ada bocah lewat digores, sakit hati. Betul nggak? Maka seganteng apapun suami, secantik apapun istri, Bunda sesoleh apapun pasangan hidup, sekaya apapun, jangan pernah letakkan di hati.
Suatu saat dia aneh-aneh macam-macam, pasti akan merasa sakit hati. Kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Istri kalau sudah sakit hati, sakitnya di sini, bawaannya mau bunuh, silahkan. Bun, kenapa kita sering sakit hati sama suami? Karena kita lupa suami itu juga manusia. Hatinya bukan milik kita. Hatinya milik siapa? Allah. Maka kalau bunda ingin suami hatinya berubah lebih baik, jangan yang diawasi cuma suaminya, stres. Betul nggak? Kita kepoin WhatsApp, stres bun. Kalau masih di rumah oke lah, bisa kita pantau gitu kan, di scroll DM siapa aja nih. Oh ini jangan-jangan namanya Junedi padahal Anggun nih. Kan gitu. Ada suami, ayah taruh gula di mana? Ada di pojok yang tutup toplesnya warna merah. Ini mah garam. Loh, ayah gimana? Kok garam tulis gula? Iya, maksudnya biar nggak ketahuan semut gitu kan. Oh iya sama kayak ayah ya. Kan itu tulisannya Junedi padahal pas ditelepon Anggun gitu kan. Jadi stres bun, bener deh. Kita tidak akan pernah bisa merubah hati siapapun. Yang bisa merubah hati pasangan hidup itu cuma Allah. Maka usaha kita kepada manusia harus. Silakan. Tapi jangan lupa, kita harus punya backing yang paling besar. Khaliqus samawati wal ard, nggak tanggung-tanggung. Presiden di atas segala presiden, gubernur di atas segala gubernur. Siapa? Khaliqus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Mau bersandar kepada siapa lagi bunda kalau bukan kepada Allah? Bersandar pada manusia ada habisnya, betul nggak? Itulah kenapa kita perlu Allah sebagai orang tua. Nah, anak-anak, prinsipnya satu. Rasulullah diutus oleh Allah supaya jadi contoh, betul nggak? Rasul itu bukan hanya menyampaikan teori, ini kebaikan, ini kemuliaan, tidak. Rasul langsung mencontohkan, nggak tanggung-tanggung. Bayangin, Rasul mau sholat ke masjid, diludahi sama orang Yahudi. Cuih, kena wajahnya. Apa Rasulullah marah? Enggak. Didoain itu orang, Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wahai Yahudi. Hari kedua diludahin lagi oleh orang yang sama. Apa marah? Enggak. Kalau saya nggak tahu dah bun. Betawi, Betawi lo nantang gue beri. Orang Betawi jangan kata kalah Sri Yoga. Tuh Betawi. Hari pertama lu ludahin gue, oke. Jadi besok nih gue angkut semua parang, samurai, golok, pisau. Lu pilih yang mana nih? Rasul enggak. Ditambah lagi doanya, Allah yafta alaik, semoga Allah buka pintu hatimu. Hari ketiga bun, Rasulullah lewat yang sama, udah siap-siap standby mode Rasulullah. Kali aja diludahin lagi udah standby. Orangnya nggak ada, absen bun. Absen. Loh, mana nih orang? Tanya sama yang sebelah. Bang, bahasa kita, kata Rasul, bang, yang biasa ludahin saya mana bang? Ya Allah Rasul, biasa nih. Yang ditanya emak-emak ngomong belum, kenapa bu? Ya Allah Rasul, tahu nggak sih Rasul? Rasul diajak ngegosip coba. Yang biasa ludahin engkau ya Rasul sakit. Badannya panas, bibirnya jeding Rasul. Kata orang Betawi jeding, bengkaknya sampai menutupin lubang hidung Rasul. Kebayang nggak tuh segede apa? Saya bu, ketika dapat kabar yang ludahin saya 2 hari bibirnya bengkak, kan enak banget posisi kita. Kirim salam, kapan mau saya mandiin tuh orang? Enak. Rasul enggak. Habis sholat Rasul ke pasar beli kurma. Rasul beli roti yang mahal, bawa air zam-zam. Buat siapa? Buat yang sakit. Didatengin sama Rasul. Itu orang lagi terbujur kaku bu, ngomong susah,
bibirnya jeding sampai atas. Ya Allah, dia kaget lihat Rasul. Muhammad, kaget dia. Tetangga belum ada yang jenguk saya. Kerabat, famili, boro-boro, kagak ada yang datang. Engkau Muhammad orang pertama yang menjenguk aku sakit. Rasul masuk, duduk di sebelahnya, dielap keringatnya bu. Itu kurma dipocelin, tahu dipocelin? Diambil sedikit, disuapin sambil didoain. Rotinya disuapin, diminumin air zam-zam. Saya kalau ada kesempatan nyuapin kurma yang sakit gara-gara ludahin saya, yang enak saya lolodin sama biji-bijinya tuh. Nah, lo makan, makan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu nih kan gitu. Rasul enggak bu, ya Allah, dengan cinta dan kasih sayang disuapin itu kurma, disuapin roti, dihapus lagi keringatnya, diminumin air zam-zam. Nggak sadar Rasul ngelihat orang Yahudi netes air matanya. Sedih berkaca-kaca karena sudah tidak bisa berkata-kata. Tidak ada kata yang terucap selain kata-kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi Allah adalah Tuhannya dan dia bersaksi orang yang baik dan mulia itu adalah kekasih Allah. Masuk Islam karena dikasih contoh, betul nggak bu? Bu, ke anak tuh seperti itu. Gini, jangan mimpi punya anak yang soleh dan soleha kalau kita tidak merubah diri menjadi wanita soleha. Kenapa? Anak yang soleh itu harus dididik dari yang frekuensinya sama dengan kebaikan. Kalau beda frekuensi nggak nyambung bu. Minyak sama air nyatu apa enggak? Enggak. Jangan salahin anak kalau dia jadi pribadi yang suka bohong karena dulu ibunya sering nyontohin bohong. Ibu punya utang nih sama temennya, ditelepon sama tuh besti, Cin. Iya, saya kan sering dengar bini saya kalau nelpon sama temennya gitu. Cin, beb. Gitu kan ya. Kalau cewek sama cewek enak manggil beb, manggil Cin wajar. Lah sekarang laki sama laki. Beb. Wah, sekong Cin gitu ya. Jadi ini temennya bunda nelfon. Beb, mau uang nih lagi perlu. Tolong siapin ya. Oh iya, waduh. Biasanya yang jadi sasaran buat di rumah di pintu depan siapa? Anak. Nah, ntar ada temen ibu kesini ya, temen bunda ya. Kalau temen bunda kesini, bilang bunda, tuh pengalaman udah. Bilang bunda nggak ada. Siap bunda, kasih uang 20.000. Jangan kemana-mana, stay tune di situ. Ya, pokoknya kalau belum ada yang datang jangan geser. Siap mama, 20.000. Lumayan. Kita nggak sadar lagi ngajarin mental anak apa. Kalau mau dapat duit harus bohong. Itu mindset. Kalau mau dapat duit harus bohong. Cuma dengan bohong bisa dapat duit. Nah, udah megang 20.000, nunggu depan pintu, lumayan. Datang temennya bunda, assalamualaikum, nak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bundanya ada nak? Kata anaknya, kata bunda nggak ada. Oh nggak ada. Sekarang lagi di mana? Di atas. Kita yang mendidik loh. Jangan salahin anak kalau anak sering marah-marah. Karena ibu dan suami mungkin kalau marah nggak lihat kondisi. Terucaplah kata-kata kasar, terekam. Gimana nggak direkam ya? Suami lagi marah, dasar kamu istri setan. Istrinya mikir lah, kalau saya setan berarti laki gue biang setan. Direkam sama anak, akhirnya dia keluar kata-kata kasar. Bu, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi saya setuju kalau ada marahin anak itu pakai doa. Ya, nggak usah pakai sumpah, bodoh kamu. Itu doa loh. Kan doa perkataan ibu itu adalah doa. Kalau bisa jadi dasar anak soleh, dasar imam Masjidil Haram,
Kan doa Bu, betul nggak? Paling kata suami, udah bini gue gila nih kayaknya nih. Ngasih contoh Bu. Jadi kita jangan cuma bisa ngajarin tapi harus bisa nyontohin. Oke, tadi prinsip orang tua yang pertama. Kenapa dibikin gemetar? Seolah-olah kita disuruh ingat-ingat bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Pesan itulah yang harus tersampaikan terus ke anak-anak kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Contoh, saya dari bulan Januari itu anak saya udah cerewet aja Bu. Januari awal 2025 yang cewek mau ke Korea, mungkin karena emaknya sering lihat drakor kali ya. Terus yang cowok sering nonton bola maunya lihat apa, Manchester United, kan saya nggak ngerti bola ya, Real Madrid apalah segala macam. Saya iya aja. Mumpung liburan libur, saya bilang sama istri anak-anak saya, nanti kita umroh lebaran di sana. Sekali-kali nyobain lebaran di sana. Alhamdulillah Bun, berkat doa semua, lebaran kemarin saya berenam, istri dan anak, kita lebaran di Madinah dan Mekah. Mudah-mudahan Bunda bisa juga ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Pulangnya saya set up-nya kemana? Enggak ke Spanyol, enggak ke Korea. Saya set up-nya ke Jordan. Ibu kotanya namanya kota Amman. Amman, kalau pakai Arab Amman. Jordan itu negara yang bersebelahan dengan Palestina. Negara apa saja, pokoknya yang bersebelahan dengan Palestina itu disebutnya dengan bumi Syam dulunya. Ada Jordan, ada Mesir, ada Syria, ada Lebanon. Yang paling aman itu ya kota Amman, sesuai namanya, Jordan. Saya masuk ke Jordan, tidak ke Syria, apalagi sampai ke Palestina, Yerusalem, karena saya bawa anak kecil. Saya masuk ke sana, alhamdulillah lancar. Ngapain saya ke sana? Saya ngajak anak-anak saya untuk ngasih titipan bantuan, termasuk bantuan dari kami sekeluarga, untuk anak-anak Palestina yang harus mau tidak mau dia ngungsi ke Jordan. Karena negara Jordan ini paling aman, negara yang tidak bermasalah. Syria bermasalah, Mesir bermasalah, Lebanon bermasalah, Jordan kami pilih dan betul-betul aman. Kami di sana 5 hari Bu. Itu anak saya dari Jakarta udah saya bikinin rompi. Kan kalau rompi nggak ada beli jadi yang kecil. Ukur dari sini dia pakai, kami ke pengungsian. Jadi di sana banyak pengungsian warga Gaza yang suaminya sudah nggak ada, anak-anaknya meninggal dunia. Mereka mau lari kemana bingung, masuklah mereka ke Jordan, ditampunglah oleh kerajaan Jordan di camp-camp penampungan. Pengalaman saya langsung lihat 100 rumah Bu, itu ada satu rumah yang 4 keluarga, nublek jadi satu. Itu anak saya datang, bawa saya bantuan, alhamdulillah kemarin terkumpul 208 juta. Karena sebelumnya sudah dibawa oleh Ustadz Rahmat Baikuni ke Mesir, hampir 700 juta. Sisanya saya bawa ke Jordan. Ini titipan dari masyarakat selama saya safari dakwah 3 bulan. Jadi setiap masjid ada yang nitip. Saya orangnya kalau nitip ke orang tuh kurang srek gitu Bun. Kalau dari tangan kita kan beda, kepuasannya beda, apalagi sama anak-anak gitu loh. Itu anak saya Bun, nyampe di sana ketemu anak-anak Palestina tuh yang mohon maaf ya korban peperangan ya, jadi sudah tidak sempurna lagi anggota tubuhnya kan. Itu Masya Allah, yang perempuan, yang laki-laki, anak kecil. Saya pikir anak saya bakal bete nih, waduh bete nih anak nih. Tapi ternyata enggak, mereka happy, mereka bahagia, seharian mereka main. Bahkan anak saya main sama orang Palestina tuh, anak Palestina bahasanya kan beda, tapi nyambung aja tuh. Orang Arab itu anak kecil bilang, ente rufen. Anak saya bilang, oh kesono, nyambung aja. Yang satu Arab, yang satu Betawi. Ditanya apa, jawabnya kesono gitu. Tapi nyambung itu kan bahasa hati Bunda. Itu anak saya kan, kalau di sana Bunda, kita bawa titipan, kita tidak boleh transfer. Karena kalau transfer itu sudah terdeteksi pasti. Jadi kita harus bawa cash, tukar dolar dari sini. Jadi tuh uang
208 juta, saya tukar di Tebet, saya taruh di ikat pinggang, ya ke masjid ngikut, ya tidur ngikut bu, ke dempet-dempet bodo amat, daripada hilang titipan orang kan. Dan ketika ibu sampai di sana, ibu sudah disiapkan nanti paket-paket bantuannya apa saja. Yang ngerjain siapa, yang tugasannya siapa, mahasiswa-mahasiswa semester awal. Jadi kita berdayakan mereka. Jadi saya bilang, ini ada uang 208 juta, tolong siapkan paketnya, di list sama mereka. Ustadz nanti dapat sekian dus, dapat gandum sekian karung, jadi transparan. Itu bu, dus-dus kecil, kan mau dikasih sama anak saya ke anak Palestina ya. Anak saya bingung, karena anak Palestina kok nggak nerima-nerima gitu loh. Saya bilang, Dek, yang mau kamu kasih itu, mohon maaf Dek, udah nggak ada tangannya. Oh, itu ditaruh di Instagram saya ada tuh, nanti bunda bisa cek. Ditaruh titipannya sama anak saya, dipeluk bu, dipeluk tuh sama-sama anak laki dipeluk. Saya sampai kaget, saya videoin tuh pas momennya dapat, dipeluk sambil senyum tentunya ya, tapi matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah pulang kami, sekarang saya ngelihat mereka tuh suka nabung sendiri. Bi, mau nabung nanti ajak lagi ke sana ya, aku mau ngasih lagi buat teman-teman aku di sana, sampai hafal nama-namanya. Ya Allah bu, artinya apa? Gimana kita orang tua yang nyontohin dan mau kita bawa kemana mereka, gitu loh. Kalau kita bawa mungkin ke Korea bu, ya udah pulang makin demen sama drakor. Kita bawa ke Spanyol lebih gila bola. Tapi sekarang anak saya kalau udah Palestina, sampai saya diomelin bu. Makan yang berafiliasi pada Palestina, kita nggak sebut merek ya, inisial aja P lah misalnya, nggak mau dia, nggak mau. Aku jadi nggak doyan makan kalau lihat teman-teman aku, subhanallah. Jadi kan gimana kita nyontohin bunda ya. Oke, ini sih saya simple aja gitulah. Kalau kita kebanyakan teori juga bingung kan. Dulu anak saya tuh si kakak Orel, sekolahnya di Al Azhar bun. Ya namanya sekolah di Al Azhar mungkin ya bunda ngalamin lah gimana anak kita kan teman-temannya branded semua kan mereknya kan, merek ini, merek ini, merek ini. Suatu saat dia minta sepatu yang dipakai temennya mereknya Reebok, kan tulisannya REEBOK, betul kan? Saya cari di online bun, dapat yang murah, Redbox, kotak merah kan, tapi bentuknya mirip. Itu saya beliin. Anak sekarang aneh ya. Kita kan dulu, ibu yang orang Jakarta Timur, itu di Jatinegara dulu ada namanya Dotwell, toko sepatu. Welly, mereknya Eagle sama Bata. Zaman dulu ya, itu kita udah happy banget bu. 3 hari punya sepatu baru, nggak bisa tidur, diliatin mulu. Cobain lagi, diajak tidur, lebih parah lagi diajak tidur. Diajak tidur. Anak sekarang dibeliin Redbox, nyambung dia, kok tulisannya beda kali ya. Ya udah kak, ntar dibeliin. Ibu tahu, saya sama istri tuh rutin, ibu kalau mau berkunjung di Cijantung, itu ada namanya Yayasan Palsi Gunung. Itu asramanya, mungkin yang sudah pernah ya, asramanya anak-anak berkebutuhan khusus. Rata-rata dari kecil itu, mereka dibuang sama orang tuanya ke tong sampah, ke sungai-sungai, ke kali-kali yang tidak bertanggung jawab, sampai mereka besar. Coba ibu agendain deh, Jumat berkah ke sana. Itu pertama kali saya ajak anak saya umur 3 tahun, saya gendong, 4-5 tahun lah, udah ngerti sih waktu itu ya, yang nomor 2. Itu ketika saya ajak, Masya Allah bu, anak saya sampai ngelihat, nanya, Abi itu kenapa? Itu kenapa? Kok nggak ada tangannya? Sampai saya bilang, bersyukur kamu kak, Allah kasih bentuk tubuh kamu cantik, sempurna, ada abi, ada bunda, kamu punya adik. Coba lihat teman-teman, ibu tahu pas ulang tahun, nah saya jadi keingetan ya, jadi berkaca-kaca juga. Pas ulang tahun saya tanya, kamu mau ulang tahunnya di mana kak? Mau di McD? Mau di pizza? Enggak, aku mau di tempat teman-teman aku. Baru itu bu, anak-anak itu ikut ulang tahun. Ada yang mau ulang tahun di sana. Subhanallah. Jadi saya cuma mau bilang, tergantung kita sih ya. Kita bawa kemana, yang dicontohkan siapa. Contoh yang ketiga,
Bunda kalau sama anak bilang begini, nah, tuh tetangga kita lihat, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kehidupannya ke luar negeri terus, jalan-jalan di postingannya. Bunda tahu dia merekam loh. Akhirnya anak kita daya rekamnya apa? Oh, saya harus bisa membahagiakan orang saya jika saya sudah seperti yang ditunjuk bapak ibu saya. Paham ya? Ibu saya belum bahagia kalau saya belum sekaya itu. Ibu saya belum bahagia, bapak saya belum bahagia kalau saya belum naik mobil mewah itu. Kita salah nyontohin, Bu. Akhirnya apa? Dia bela-belain, berani ngambil uang rakyat mentalnya. Jadi mental koruptor di suatu hari nanti. Harus kita contohkan siapa? Nah, tuh lihat. Hidup itu yang mahal adalah berkah. Berkah itu, Ibu tahu what is berkah? Berkah itu ketika ibu mau berbuat baik ada, itu berkah. Bertambah, 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 bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Itu berkah. Oke. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 sampel contoh tadi yang saya sampaikan. Izin, ini nanti ada tanya jawab nggak ya? Ada ya? Oke. Saya ngasih dasarnya aja ya. Lalu bagaimana? Sebentar. Orang tua yang senantiasa bersyukur itu yang bagaimana? Syukur itu, Bu, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya asyukru. Apa, Bu? Syukur. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Hamdan wa syukron lillah. Ibu kalau punya teman orang Arab dikasih sesuatu, terima kasih, dia bilangnya apa? Syukron. Sadar nggak syukron dengan syukur satu akar kata? Berarti orang yang bersyukur adalah orang yang mengucapkan syukron, orang yang berterima kasih. Apa itu berterima kasih? Yang namain orang tua kita lagi, nenek moyang. Apa itu terima kasih? Terima kasih itu setelah nerima jangan lupa ngasih. Itulah terima kasih. Setelah nerima jangan lupa ngasih. Bu, yang harus banyak kita contohkan sama anak-anak kita itu apa? Berbagi. Tadi saya bilang frekuensi kita harus sama dulu dengan kebaikan. Kalau frekuensinya udah FM, anggap kebaikan FM, keburukan AM. Ibu, kalau frekuensi ibu sudah FM, maka anak pun akan menangkap FM. Frekuensi itu murni, nggak bisa dibohongin. Contoh, Telkomsel dengan XL beda nggak? Beda operator nggak? Paketnya beda, sinyalnya pun beda, lebih kuat Telkomsel. Wah, harusnya saya di endorse nih sama Telkomsel nih. Dibawa kemana aja sinyalnya kencang terus sama nggak bisa dibohongin, Bu. Ibu kartu XL, tapi mau beli paket Telkomsel nggak nyambung. Sama, ini analogi. Ibu, kalau anak kita mau nangkep frekuensi yang baik, ibunya pun harus di frekuensi yang baik. Maksudnya benahi diri kita sendiri. Apa yang mesti dibenahi? Ah, ini cara berpikir. Jangan sering-sering suuzon sama orang. Harus banyak baik sangka. Ingat, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ulang-ulang. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya suami pasti ada tulangnya. Kulitnya, Bu. Sebaik-baiknya suami pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya istri pasti banyak jeleknya. Jadi masing-masing itu ada kekurangan, Bu. Ya itulah nih, jangan banyak suuzon. Kalau ibu sudah belajar, nanti anak akan menangkap itu. Dia akan paham bahwa, oh, ibu nih nyontohin saya untuk baik sangka sama orang. Makanya jangan sering dicolek-colek. Nah, jangan kayak tangga sebelah ya. Tahu nggak kamu, nah, itu katanya papahnya beli mobil baru. Mama denger sih katanya suaminya ngepet tuh, nah. Misal. Ibu tahu ngepet nggak, Bu? Tahu ngepet ya? Biasanya suami kalau lagi tugas ngepet yang jaga lilin siapa? Oh, tuh paham banget ini nih. Kayaknya semalam lagi nggak tugas nih kayaknya. Oke, itu. Yang pertama dijaga apa, Bu? Pikiran. Kenapa jaga pikiran?
Kita ini badan sering sakit bukan semata-mata karena makan yang tidak sehat, tapi tidak pandai menata hati dan pikiran. Ibu lihat deh orang gila, makan dari tempat yang jorok, nggak dari tempat yang bersih, sisa warteg, rumah makan Padang. Tapi ada nggak orang gila masuk rumah sakit? Nggak ada. Kenapa? Tidak ada pikirannya. Ibu, kalau badan mau sehat, coba 3 hari gila aja kira-kira ya. Nggak, maksudnya jangan apa-apa dipikirin jadi kebanyakan pikiran. Ya, baik, itu dasarnya saja. Kita kembangkan lagi, kita explore lagi, kita in-depth, kita dalami lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memperkuat kajian kita pagi hari ini. Silahkan. Jazakallah khair Ustadz. Insya Allah kita buka pertanyaan untuk 3 orang dulu. Ini mau ditampung dulu atau satu-satu dijawab Ustadz? Satu-satu boleh. Oke. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Yakin ini nggak mau bertanya? Silahkan Bunda yang mau tanya. Apapun ya. Boleh. Tapi kalau bisa apapun. jangan yang susah-susah ya. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ayo apa aja, jangan sungkan Bu, tenang aja. Vina udah lihat-lihat dari tadi kayaknya ada yang mau nanya, Vin. Apa harus pancing? Saya pancing. Yang nanti bertanya dapat umroh gitu ya. Dalam bentuk brosur. Umroh dalam bentuk brosur. Brosurnya dulu. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ya, nama saya Vina. Oke. Pertanyaan saya, tadi Pak Ustadz bilang kalau salah satu rasa syukur, salah satu mahkota manusia itu adalah sehat. Benar. Dan bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat sehat itu. Oke. Saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita berprasangka baik sama Allah dengan cobaan-cobaan yang ada di diri kita. Oke. Itu baik. kasih. Yang pertama dulu apa tadi? Bagaimana Caranya kita berprasangka baik. Oke, itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Itu aja sih Pak Ustadz. Oh, itu aja. Oke, siap. Bagaimana cara Prasangka baik. berprasangka baik kepada Allah, gitu ya. Ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu, pasti hafal nih ujungnya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ujungnya doang ya, hafal ya. Apa kata Allah? Walanabluwannakum, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang merasa manusia pasti akan aku uji. Ini janji Allah. Ada lam di situ, lamut taukid. Pasti akan aku uji. Artinya seolah-olah Allah bilang sama kita, kalau sudah jadi manusia, ditakdirkan jadi manusia, maka harus siap diuji. Kalau tidak siap diuji, jangan jadi manusia. Tapi indahnya Allah apa? Kalimat berikutnya bisyai'in. Wahai manusia, kalian akan aku uji, tapi sedikit. Syai'in itu sedikit. Bisyai'in sedikit. Loh, kita manusia mikir dong, kok bisa Allah bilang bisyai'in padahal musibah itu banyak? Betul nggak? Tsunami di Aceh 2004 masa dibilang kecil? Tanah longsor, likuifasi, tsunami, 3 musibah di satu tempat, Palu, Donggala, Sigi di Sulawesi. Kok kenapa Allah menggunakan kalimat bisyai'in? Kenapa Allah menggunakan kalimat sedikit musibah apapun yang Allah kasih? Allah lagi ngajarin kita, kalau lagi ada musibah, jangan fokus sama musibahnya, tapi fokuslah pada segala nikmat yang sudah Allah berikan. Semenjak lahir sampai detik ini, maka otomatis musibah itu menjadi kecil di mata kita. Karena kita ngebandinginnya dengan apa? Dengan nikmat yang begitu besar. Jangan fokus pada musibahnya, fokus pada nikmat Allah. Bunda,
Allah minta 5 waktu datang ke Allah. Yang 5 waktu pun kita, terutama saya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan hafal udah. Cuma minta 5 waktu, kita jarang datang. Kata Allah, kalau yang zuhur 4 rakaat masih kurang, jangan 4-nya ditambah. Masa iya saking rajinnya orang Islam, saya sholat Ustadz zuhur 6 rakaat Pak Ustadz. Yang 4 jagain supaya istiqomah. Kata Allah, kalau kurang ada sunnah sebelum zuhur namanya qobliyah. Ada sunnah setelah zuhur namanya ba'diyah. Tambahin, banyak cara menuju kepadaku. Kita lupa sama Allah. Bergelimang harta, sedekah sekedarnya, sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak nggak khusyuknya. Ke Tanah Abang belum selesai nawar udah sholat, baca iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kerudungan beda goceng tadi ya Allah. Ruku Allahu Akbar wa naping tinggal atu lagi, sami Allahu liman hamidah, nomor WhatsApp ada nggak tadi ya? Kan gitu. Akhirnya kita kayak nggak serius gitu loh dekat sama Allah. Sedekah, ya maaf ya, sedekah ala kadarnya. Ada masalah pakai logika. Akhirnya karena kita yang nggak pernah menghadirkan hati kepada Allah, sampai Allah yang rindu sama kita. Bayangin, kan Allah mau datang, Allah mau kita datang kepada Allah karena kita rindu sama Allah, betul nggak? Karena kita cuek sama Allah, saking cueknya Allah yang rindu sama kita. Saking rindunya Allah sama kita, kita diundang supaya datang ke Allah. Apa bentuk undangannya? Ujian, musibah. Cuma dengan ujian dan musibah kita mau datang kepada Allah. Pas ada masalah bertumpuk-tumpuk baru, ya Allah, nggak usah jauh-jauh. Anak muda nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, naik pesawat. Di pesawat mau jatuh, petir menggelegar, dia pasti teriak. Nama siapa yang diteriakin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paling kencang suaranya, paling takut. Ini malaikat paling gedek sama yang begini nih. Dikeplak dari belakang, lu kemarin kemana aja lu? Itulah kita, Bun. Musibah itu undangan Allah, tanda sayang sama kita. Dan itu sedikit dibanding nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diuji dengan suaminya, dihianati, disakiti, diuji dengan anak-anaknya, diuji dengan hartanya, semua ada ujian. Itu janji Allah kok. Ustadz saya mati ada Pak Ustadz dah. Loh, justru itu awal masalah lagi. Betul nggak? Bu, tidak ada solusi terbaik selain kita menikmati setiap musibah. Masih untung kita diundang sama Allah. Yang repot, belum sempat diundang udah kelar duluan. Mau gimana coba? Banyak kok teman kita, saudara, belum sempat tobat, udah lewat duluan. Hari ini adalah kenyataan, kehidupan. Yang sudah lewat adalah hikmah dan pelajaran. Masa depan adalah doa dan harapan. Jadi maksud saya, jalani hari ini, belum tentu Allah memberikan matahari esok hari untuk kita. Nikmati saja. Kunci hidup berkah itu 3. Jalani, nikmati, syukuri. Apa Bu? Jalani, nikmati, syukuri. Ingat, syukuri, jangan pakai N. Syukurin, nyumpahin. Jalani, nikmati, syukuri. Kita mau kemana Bu? Ya, Bunda pakai kerudungan 350.000, baju 3,5 juta, kos kaki 5.300, ratusan ribu, jutaan 5.300, dibawa mati nggak? Ayo, saya ini jujur. Sekarang ini Bunda gini, Bunda kalau ada harta, suami, punya rezeki, nikmati harus. Tadi jelas kok ayatnya ya, yang tadi mau diviralin bareng-bareng kan. Jelas kok hidup nikmatin. Apa itu berkah? Berkah itu, Bunda boleh catat. Berkah itu ketika Bunda senang, senangnya nggak sendiri. Bunda pengen nyenengin banyak orang, itu berkah.
Apa itu berkah? Ketika bahagia, bahagianya nggak sekeluarga, tapi pengen ngebahagiain keluarga lain. Itulah berkah dengan banyak-banyak sedekah. Rumus hidup itu adalah orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang ya. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya udah. Itu rumus hidup. Nah, tadi kalau nggak salah pertanyaan bunda kita yang pertama tentang sehat, bagaimana memanfaatkan sehat ya. Ini nih bun, pikiran jendela menuju hati. Nih di sini nih kebanyakan pikiran, dikit-dikit apa-apa difikirin. Terus supaya nggak banyak kepikiran apa? Kan ada zikir. Mendingan zikir daripada ngeladenin suami marah stres. Ngapain? Suami lagi marah, dalamnya ada setan. Setan dibikin dari api. Jangan disiram pakai bensin, meleduk. Siramnya pakai apa? Pakai air. Kalau perlu air es. Jadi kalau suami marah, maksud saya, ibu siapin ember aja bu. Suami marah, ibu habis sholat masih pakai mukena, megang tasbih. Marah suami, subhanallah. Masih marah juga, alhamdulillah. Enggak mempan, simpen tasbihnya, tatap wajahnya, senyum. Ibu baca yang ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ayatnya enggak mempan, kursinya lempar amat. Jadi maksud saya bu, tidak ada kedekatan yang terindah kepada siapapun kecuali dekatnya kita kepada Allah. Dahsyat. Saya sekarang udah banyak nggak mau pusing sama urusan orang, ilmunya ilmu masa bodoh. Tuh, bodoh amat. Kata orang Bekasi, bodoh temenanan. Nggak peduli, I don't care about it. Bodoh amat orang mau gimana. Mau bilang saya apa kek, ya Allah yang penting saya satu kok lillahi ta'ala. Mau apapun terserah. Yang penting saya ada rezeki, saya nikmatin, tapi saya nggak lupa dengan yang lain. Jangan lupa bahagiakan orang tua, bahagiakan mertua, anak-anak. Itu orang-orang terdekat yang paling harus kita bahagiakan. Salam buat ibu buat suami, dari ibu-ibu semua kepada suami, bilang ayah, dalam agama kita membahagiakan yang paling dahsyat itu adalah membahagiakan orang-orang terdekat. Jangan ayah sedekah, karpet masjid disumbangin, kipas angin, tapi istrinya di rumah pakai daster. 3 bulan cuman pakai gantung. Tuh warna dari mulai putih sampai abu-abu. Kan? Enggak. Dia ada tahapan-tahapannya. Prioritasnya apa? Orang-orang terdekat. Jadi sehat, silahkan sehatkan pikiran dan hati. Itu obat yang paling dahsyat. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya ada yang bertanya Ustaz. Oh siap. Itu ada bunda di belakang. Oke, boleh ibu. Siap. Boleh di. Oh kedengaran juga. Ya siap bunda, gimana? Nyumpahin maksudnya? Nyumpahin? Oke. Betul. Siap. Siap. Baik. Bunda saya mau tanya, yang mana orangnya bunda itu? Kasih tahu saya. Baik, makasih bunda ya. Ini kalau lihat bunda nanya seru gitu ya. Kita kayak ada di sinetron Indosiar gitu ya. Baik. Ya bergaul sehari-hari tuh bunda ada aja ya. Sadar nggak sih saya kalau semakin kesini circle kita semakin kecil? Betul kan? Dulu SMA semua kita temenin. Oh terlalu banyak kita di PHP-in. Pada akhirnya
Sekarang kita lebih pilih-pilih. Oh, gini Bun, ada tahu, ada kenal, ada akrab. Orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Kalau sudah akrab pasti kenal dan tahu. Bunda, kalau ada temen yang saking akrabnya terus nusuk dari belakang, nggak cuma di belakang, dari depan juga jadi sekarang mah. Berarti jangan silaturahimnya diputusin, kadar akrabnya dikurangin. Nggak perlu akrab, cukup tahu, cukup kenal. Ustaz pernah ngalamin? Oh sering Bu. Makanya saya ngerasain circle paling kecil, berapa banyak yang tadinya akrab ternyata sekarang saya sudah tahu, oke, mana sahabat sejati, mana bukan. Pepatah Arab bilang gini, sodiku kaman abkaka wala man adhakaka. Sahabat sejati itu ada ketika engkau menangis, bukan hanya ketika engkau tertawa. Ketika dia ada dalam tangismu, itulah sahabat sejati. Dan itu makin keseleksi kok. Yang penting kita tetap doa. Doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu, ini doa gampang ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ibu tahu ini doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Bukan Yusuf. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu, paus. Udah nabinya Nabi Yusuf, ikannya ikan hiu. Ibu lagi pelajaran sejarah Nabi, lagi absen kali ya. Bu, kita lihat terjemahnya. Ini doa dahsyat. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Berarti ketika kita dizolimi, sandarkan sakit hati itu kepada Allah. Tidak ada yang lain. Subhanaka, maha suci Engkau. Yang namanya suci bersih enggak? Bersih. Putih enggak? Putih. Ya Allah, bersihkan dan putihkan hatiku. Dengan itulah aku bersandar kepadamu. Inni kuntu minaz zalimin. Aku yang menzolimi diri sendiri. Yang salah bukan dia kok ya Allah. Yang punya dosa bukan dia, aku yang salah ya Allah, aku yang salah. Tuh lihat, ini doa dahsyat loh. Ngajarin kita rendah hati, udah kita ditipu, kita yang ngaku salah sama Allah. Kita kalau disakitin orang, kita sumpahin orang itu, berarti sama aja kita nyumpahin diri sendiri. Kita doain orang itu sama dengan doain diri sendiri. Cuman jangan kalimatnya doa tapi isinya makian dan sumpah serapah. Ya Allah, saya doain mudah-mudahan sambar geledek lu, enggak gitu Bu. Yang baik-baik saja tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke. Caranya bagaimana? Kita langsung action ya Bun, jangan no action talk only. Teori doang tapi nggak ada aksi. Satu, Bunda luluhkan hati untuk nyambung silaturahim. Bunda yang paling tahu siapa musuh bebuyutan Bunda. Betul nggak? Saya kan nggak tahu. Yang paling tahu musuh bebuyutan saya di Facebook ya saya, bukan orang lain. Jadi ibu yang paling tahu kepada siapa ibu harus nyambung silaturahim. Bisa jadi masalah-masalah yang hadir dalam hidup, obatnya ketika kita nyambung silaturahim. Gini, dua orang berselisih, kalau masing-masing nyari siapa yang salah siapa yang benar, pasti nggak ada yang mau ngalah. Bener nggak? Maka kata Rasul, alladzi yabda'u bisalam, yang dapat surga yang paling berkah dua orang berselisih, yang datang duluan ngucapin salam minta maaf. Terlepas dia salah atau benar, berat nggak? Berat, betul nggak Bu? Makanya hadiahnya surga. Kalau enteng hadiahnya kipas angin. Dahsyat. Bunda, nasihat buat saya, kalau ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana, pegel, linu, udah dokter spesialis mana, satu, penyakitnya di hati. Mungkin ada dendam kesumat yang nggak selesai. Mungkin ada iri dengki yang belum finish babnya. Selesaikan itu obat yang ada dalam diri sendiri. Yang paling tahu siapa? Bukan saya, tapi diri sendiri. Jangan-jangan mertua saya. Jangan-jangan sahabat saya yang dulu akrab sekarang
Sama sekali udah nggak mau tegur sapa. Sekali lagi, yang paling tahu siapa? Diri sendiri. Kedua, ibu kalau mau sehat, obat kedua apa? Baiklah sama orang yang tidak baik. Baik sama orang pelit. Iya, ibu baik sama orang baik biasa. Baik sama orang pelit luar biasa. Pulang dari sini sampai rumah, ambil kertas, catat pakai pulpen, di list siapa yang pelit. Oke. Besok datang bawain martabak 2 dus. Hadiah. Kalau perlu bawain biskuit kongguan. Tapi yang benar-benar dalamnya biskuit ya. Jangan gambarnya doang biskuit, isinya rengginang. Datang bawa hadiah. Orang pelit nih. Assalamualaikum. Kata yang pelit, waalaikumsalam. Bu, ibu kan pelit bu. Nggak usah dibilang. Itu namanya dia pelit, ibu julid. Bu, ini ada hadiah, Masya Allah. Rontok itu penyakit. Yang ketiga, yang berat, wa'fu amman zolamak. Maafkan orang-orang yang selama ini menzolimi kita. Maafkan dari hati. Hati menjadi bersih. Tidak ada yang kita bawa mati kecuali satu, illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang menyambung silaturahim, hati yang baik dengan siapapun. Kalau dibilang berat, Ustadz udah bisa? Belum. Itulah kenapa seolah-olah saya memberikan satu pencerahan, padahal nasihat buat diri saya sendiri. Berat bu, apalagi Betawi gengsinya gede bu. Masya Allah, itu kalau udah Betawi sengke, tahu sengke bu? Betawi udah rese, udah dah ribet dah. Tapi itulah kenapa kita perlu belajar agama, kita perlu belajar akhlak dan lain sebagainya. Itu bunda ya. Mudah-mudahan nggak kepanjangan jawabnya. Ada lagi? Ada lagi ibu yang mau bertanya? Siap. Satu lagi mungkin ya? Iya, satu lagi. Siap. Pertanyaan terakhir ya. Gak usah pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nggak ada endingnya gitu ya. Oke. Sama si anak nih. Boleh konkret seharinya apa misal? Keras kepala. Oke. 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 Ya. Baik, siap. Gini. Ada satu ayat yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki yang halal dan thayyib. Makanya ada istilah halalan thayyiba. Jadi gini bunda. Bunda ini di rumah istri. Pastikan kepada suami, atau kalau bunda bekerja, pastikan rezeki suami dan rezeki bunda itu halalan thayyiba. Halal itu jenisnya halal, thayyiba itu caranya baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak dengan cara yang baik. Misal, apa? Ada contoh apa yuk? Apa? Pisang, itu pisangnya siapa tuh Buni Colong? Rezekinya halal tapi tidak baik. Misal,
ada bos, dia dapat gaji tentunya ya, atau karyawan lah, kalau bos kan ngegaji, tapi dengan cara menginjak-injak bawahannya. Baik itu tidak selamanya haram loh, betul ya. Jadi mendapat gaji justru sehari-hari nggak lepas dari emosi, nyakitin orang lain, ya halal sih rezekinya, cuman cara dia bekerjanya itu tidak baik. Oke, udah. Kalau masalah baik atau tidak kita nggak bisa mendeteksi. Yang pasti ibu pastikan rezeki halal. Kenapa? Kalau suami istri bawa rezeki ke rumah yang jelas-jelas haram, ingat jelas-jelas haram. Suami tahu itu haram, istri tahu itu haram, dibeliin susu, dibeliin beras, masuk ke anak, jadi daging, jadi darah, jadi tulang. Jangan heran kalau anak itu nanti justru frekuensinya berubah menjadi gampang orang emosi. Gampang dia berbuat kejahatan dan buruk-buruk. Kenapa? Sumbernya tadi. Makanya ayatnya fakulu, makanlah. Baik suami, baik istri, baik anak-anak. Jadi bunda, mohon maaf, pastikan kalau rezeki yang dibawa ke rumah itu minimal halal dulu, apalagi sampai thayyibah itu. Makanya kenapa ada zakat, infak, sedekah untuk membersihkan kalau kita nggak sadar ada unsur yang haram. Oke. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan bunda apa ya? Selain tadi apa anak harus dicontohkan. Oh, apa dari bunda? Oke. Sebelum melakukan contoh, frekuensi bunda dirubah dulu. Merubah diri sendiri. Gini, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunda jangan mimpi merubah anak. Kalau frekuensi bunda tuningnya nggak dipasin dulu dengan kebaikan. Mau husnuzon, benar-benar husnuzon, bukan semata-mata depan anak, tapi di luar itu bunda tetap seuzon. Jadi ini murni dari hati dan ingin merubah diri sendiri. Intinya banyak-banyak introspeksi diri. Dulu di MNC TV ada acara namanya Siraman Kolbu. Ustadznya Ustadz Danu. Tayangnya subuh. 90% yang datang nenek itu. Pasukan fresh care. Itu. Iya, kan kalau di SMA pasukan skincare, di sini kan masih skincare lah, walaupun setengah-setengah fresh care gitu kan. Kebanyakan bunda yang datang itu nanya, Pak Ustadz saya sakit, oke, ibu mau sembuh mau, tapi jujur ikhlas, ya jangan ditutup-tutupin, iya. Kenapa? Saya sakit semua tubuh saya Ustadz. Iya, anggota mana yang sakit? Semua. Mana aja? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala migrain, pundak berat, lutut lemes, kaki kram-kram. Bunda ada penyakit apa? Penyakit hatinya. Karena Ustadz Danu ini coba menelaah sakit badan dari penyakit hati. Dia bilang apa? Gini Ustadz, tapi harus jujur ya. Iya, saya buka toko sudah 5 tahun, toko kelontong besar di Sukabumi. Laku, tiba-tiba ada pendatang baru 5 minggu buka toko, lebih rame. Kayaknya sih dia pakai dukun Pak Ustadz. Suuzon. Jadi ibu, ya saya cari dukun yang lebih canggih lagi Pak Ustadz. Orang dia pakai dukun, saya juga pakai dukun. Oke. Ibu badan pada sakit-sakit. Itu yang bikin badan ibu sakit. Kenapa? Iri hati, dengki, dan dendam kesumat. Kalau menurut saya, kenapa dukun itu dibilang orang pintar? Karena yang datang ke dukun orang goblok. Betul nggak Bu? Kata Ustadz Danu mau sembuh, iya. Jangan ke dukun. Siap Ustadz, benahi sholat. Siap Ustadz. Ibu udah lama kan udah nggak ke dukun lagi? Udah lama Ustadz, udah lama nggak ke dukun. Terakhir kapan? Semalam Ustadz. Bu, ihdinas siratal mustaqim. Ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berserah diri, minta sama Allah. Ibu coba rubah diri kita masing-masing. Kuncinya di sini kok. Anak kenapa bisa nakal? Ibu berusaha berubah dengan doa. Sedekah tuh dahsyat. Ibu sedekain orang, pasti didoain sama orang lain. Betul nggak? Doakan anak saya jadi anak soleh. Itu aja Bu, digenjot. Terus. Allah nggak lihat jumlahnya kok.
Nggak apa-apa 5.000, yang penting setiap hari istiqomah nggak putus. Doa terbaik itu doa yang tidak pernah terputus dari orang banyak. Sekali lagi, doa yang terbaik adalah doa dari orang lain yang tidak pernah terputus dari orang banyak. Makanya kalau saya kemana-mana Bu, nggak lepas nih dari uang receh 2.000, 5.000. Terus selalu saya minimal saya udah 20.000 sekarang, dari dulu 5.000. Sedekahin aja ke siapa aja, tukang parkir biasanya kan 2.000. Saya bilang sama driver saya, kasih 4.000, kasih 10.000. Kenapa? Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan dari mulut dia doa diijabah sama Allah. Dan itu yang bisa merubah hati anak kita. Itu ya. Tetap yang bisa merubah hati bukan kita, tapi siapa? Allah. Ya, gitu Bunda ya. Ya. Insya Allah 3 pertanyaan sudah dijawab. Sebelumnya saya mau infoin, kan tadi kalau dengar Ustadz juga bilang ada open donasi ke Ustadz suka ke Palestina untuk berbagi-bagi ya Ustadz ya. Iya betul. Nah di depan itu udah ada air minum Izaura, benar nggak Ustadz, saya baca aja? Iya. Iya, Izaura itu nanti keuntungannya untuk didonasikan ke teman-teman di Palestina dan juga ada untuk ini lainnya udah Ustadz ya. Iya. Jadi izin nggak Mas saya sampaikan? Boleh, iya langsung. Jadi Bunda izin bulan September akhir, pertengahan sampai akhir, saya mau ke sana lagi. Bunda nanti yang mau ikut saya, Ustadz saya ikut dong. Karena saya nanti kalau yang ibu-ibu sama istri saya tuh, yang mau umroh dulu boleh, umroh dulu pulangnya ke Jordan. Yang mau nyusul ke Jordan boleh, karena nanti kita nggak hanya ke Jordan tapi mau masuk ke Aqsa, Yerusalem. Nah Bunda yang ada rezeki, kan saya ada brosur nih, nanti ada kontak saya, ini nomor saya 0812 sekian-sekian. Nanti Bunda sampein aja, Ustadz saya mau dong ikut paket. Bunda kalau ke Jordan ketemu sama Gua Ashabul Kahfi, ada makam Nabi Syuaib, ada Petra. Petra itu peninggalan zaman Romawi yang mewah, ibu cek di Google Petra. Ada makam Nabi Yusa ya, bukan Musa, panjangnya 10 meter, itu petilasan. Dan banyak ada Dead Sea, laut mati, nanti bisa ke Yerusalem. Dan nikmatnya Bunda bisa langsung ngasih, nggak harus melalui saya. Yang mau nitip boleh, atau Ustadz saya nanti langsung ngasih. Misalnya Bunda bawa 20 juta, 30, langsung aja kasih ke anak-anaknya langsung. Itu kepuasan tersendiri yang tidak bisa kita ceritakan dan jadi saksi kita di akhirat kan, dari tangan kita langsung. Jadi itu nanti Bunda silahkan. Nah caranya, kalau Bunda ada rezeki silahkan nanti kontak aja ke nomor yang ada di sini ya. Ini nomor saya direct, tapi punten WhatsApp-nya WhatsApp bisnis. Jadi yang jawab suka mesin gitu. Tapi kalau lagi pas saya baca saya respon. Bunda tinggal bilang, Ustadz saya mau nitip donasi cash sekian, titip di Ustadz, nanti rekening yayasannya saya kirim. Tapi Bunda kalau tidak mau dalam jumlah besar, Bunda bisa minimal sedekah itu nilainya 20.000. Berapa Bun? 20.000. Dengan Bunda sedekah 20.000, nah kami hadiahkan 1 botol air Izaura sebagai ucapan terima kasih. Bunda kalau di Google Izaura ini air yang dibikin oleh orang yang sama yang membuat airnya Ustadz Arifin Ilham, namanya dulu Azikro. Terus Ustadz Yusuf Mansur bikin air namanya Miracle. Itu semua sudah nggak ada, beliau fokus di Izaura. Nah pabriknya di Cibinong, saya sudah ke sana, ini sudah dibacakan murotal 30 juz. Ketika diproduksi, ini bisa buat face mist, kalau disemprot ke wajah anak bisa menolak angin jahat, disemprot ke muka suami bisa menolak pelakor jahat kan gitu. Ya. Jadi ini air nanti wah boleh tuh Ustadz, saya borong. Tapi bukan disemprot Bu, diguyur kalau bisa. Jadi nanti Bunda ini bisa dibawa pulang kalau ini jadi hadiah. Kalau Bunda misalnya, Ustadz saya ada uang 5.000-nya sedekahin silahkan. Nah, kan nilai sedekah minimal untuk dapat hadiah ini 20.000. Bunda mendapatkan 1 hadiah dari kami dalam bentuk Izaura gitu ya. Dan sepertilah, Ustadz saya punya uang 50, 2 botol aja, 10-nya buat sedekah, silahkan bebas. Hadiahnya sudah kami siapkan di luar, nanti silahkan saja Bunda, di pintu keluar sudah kami sediakan. Ya tidak wajib, itu sunnah namanya bersedekah ya. Pahalanya buat siapa sampaikan. Izin nanti kami boleh bagi-bagi brosur umroh ya. Boleh, saya akan berangkat September.
Dan hebatnya Bunda ini ya kalau Bunda ada rezekinya lah. Kalau yang belum punya rezeki, Bunda bisa kunci niat hanya dengan 100.000. Kunci niat 100.000 sudah terdaftar, nanti dia online menjadi calon jemaah. Nah, yang mengunci registrasi 100.000 dikumpulkan tanggal 24 lusa. Akan dipilih secara random dan dipilih 1 sampai 2 orang dari yang registrasi 100.000. Terus kalau nggak keluar nama kita angus nggak? Itu jadi akumulasi tabungan. Ibu mau top up lagi boleh, kan ada di online. Saya tambah lagi ya tabungannya 400 terus 2 tahun sampai 20 juta. Tinggal kurangannya berapa ditambahin lagi. Ya, ini semua ada di brosur. Izin nanti sambil kita mau doa ya. Izin ya, boleh dibagikan ya? Boleh, boleh. Sambil dibagikan. Nah, ini ke Palestina belum saya cantumin ya, Bu. Tapi ini nanti plusnya sama ke Palestina, silahkan dibagikan. Atau Bunda ada yang mau menitipkan, saya nggak bisa berangkat, terus saja nanti donasinya, silahkan saja. Itu Bunda. Ya. Terima kasih waktunya, terima kasih. Sambil brosurnya dibagikan, mungkin mohon doanya Ustadz untuk kesediaan untuk membacakan doa bersama. Siap. Memberikan doa untuk kepada kami, kepada anak-anak, kepada sekolah juga. Semoga menjadi anak yang soleh, sehat, sempurna, berakal cerdas. Silakan Ustadz. Sekalian baik. Ini penutup. Siap. Kalian. Kita tutup. Terima kasih. Ini teman-teman dari travel kami, Travel Aza Mulia Wisata. Bunda, kalau kami undang nanti perwakilan pengajian ini boleh nggak tanggal 24 ya? Kan ada ketuanya tuh ya. Tanggal 24 hari apa tuh? Sabtu. Hari Sabtu. Acaranya di Duren Sawit, Bunda. Nanti boleh minta nomornya ya dari Abang Travel deh tuh. Dari staff travel Aza Mulia Wisata. Kalau mau ngundang boleh yang mewakili 2 orang. Acaranya di Duren Sawit. Nanti ada 1.000 jamaah insya Allah ya. Kalau yang bisa hadir alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Ibu yang niatnya nanti sedekah Palestina untuk siapa, atau mau yang nitip donasi transfer rekening, di WhatsApp aja ke nomor yang ada di brosur kami. Kita baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita aminkan doa sama-sama. Allahumma bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang taat, anak yang saleh dan salehah, anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan orang tua kita baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Yang hidup semoga Allah sehat walafiatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya. Yang sudah meninggal semoga Allah ampuni dosanya, diterima segala amal baiknya, dimudahkan perjalanan akhiratnya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tutup sama-sama dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.